Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah, sehat sedang nggih? Alhamdulillah. Saya lihat sudah mulai semarak niki ngatose. Sudah niku sing masang lampu masjid napa mboten? Mesin ya, Masya Allah sudah mulai menyambut Ramadan. Bagus nih, karena biar kita Ramadan tidak tersibukkan dengan masalah hias menghias. Nek sakit ya selesai ngecat dan sebagainya, itu ya jangan sampai ngurangi kekhusyukan Ramadannya. Thayyib. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi ketiga dari bekal menuju puasa, yang subtemanya adalah hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan ketika sedang puasa tentunya. Jadi niki harus diketahui. Kenapa? Tujuannya agar maksimal dalam meraih pahala gitu. Karena fungsinya amalan sunnah niku nutup ingkang kurang-kurang dari amalan wajib. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas pembatal puasa dan udzur-udzurnya. Sekarang kita membahas yang disunahkan dan dimakruhkan. Nah, karena pembahasannya cukup banyak, kita rodok cepet nih. Niki AC-ne kenceng men Pak nih, Pak. Bisa dikurangi mboten? Ngapunten, saya tadi kehujanan jadi rodok kademen gitu. Nek dimatikan nanti kepanasan mboten? Oh, masih banyak nggih hasilnya, Masya Allah. Tayyib, kita langsung saja. Ini harus diketahui biar jenengan niku lepane niku maksimal gitu. Karena puasa niku identik dengan obral pahala. Allah itu akan membuka segala pintu-pintu amalannya gitu, dan pintu-pintu surganya itu juga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan yang dedengkot itu dibelenggu. Ada orang yang mengatakan jare setan dibelenggu ning kok kejahatan masih ada gitu. Lah setan itu kan ada minal jinnati wan nas. Ada yang dari golongan jin dan dari manusia. Nek sing dari golongan jin niku sing dibelenggu. Nek sing dari golongan manusia nggih nanti tetap bebas berkeliaran gitu. Nah, yang pertama, yustahabu lis-shaimi an yura'i fi siyamihi al-umur at-taliyah. Disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk menjaga hal-hal berikut ini ketika sedang puasa.
dalam ibadah puasanya. Yang pertama nopo Bapak Ibu? Yang pertama adalah sahur. Sahur ini penting. Ya, syukran jazakum. Sahur itu menjadi penting, kenapa? Karena sekarang banyak fenomena-fenomena yang mencederai kebarokahan sahur. Padahal Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Nah, ulama niku membagi dua, keberkahannya itu di mananya gitu. Di makanannya yang kita pakai untuk sahur, atau di waktu sahurnya itu, atau dua-duanya, makanannya berkah, waktunya juga berkah gitu. Nek saya lebih condong ke pendapat yang semuanya berkah gitu. Karena pada dasarnya Ramadan itu berkah, makme berkah, ya waktunya nggih berkah. Nah, sahur itu bisa terlaksana dengan makan apapun bentuknya, entah itu banyak, makan berat maupun makan ringan, bahkan minum itu sudah dihitung sebagai sahur gitu. Maka jangan pernah jenengan itu meninggalkan sahur secapek apapun Bapak Ibu, karena itu ada keberkahan. Keberkahan itu yang tidak bisa dinilai dengan harga. Jadi sahur niku dimulai waktunya niku dari tengah malam sampai fajar. Sampai fajar. Nek riyen syariate poso riyen saderenge enten syariat sahur niku nek empun bobo niku empun boten angsal makan melih gitu. Jadi kalau misal jam 7 jenengan habis sholat isya tidur, ya udah puasanya itu mulai semenjak jam 7. Malamnya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Misal tidurnya jam 9, ya berarti puasanya mulai jam 9 malam sampai besok maghrib. Sampai diturunkanlah ayat uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, sampai akhir itu. Dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk berkumpul dengan istri-istri kalian itu. Maksudnya apa? Itu karena Umar itu pernah, jadi Umar pernah menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya itu setelah dia tidur gitu. Jadi habis isya tidur dulu, bangun terus berhubungan dengan istrinya. Nah kemudian paginya lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, puasa saya sah apa enggak ya? Tadi saya setelah tidur saya berhubungan dengan istri saya. Maka turunlah ayat tadi yang menghalalkan malam Ramadan itu boleh, sehingga syariat yang baru itu kita boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar, sampai jelasnya antara khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Jadi maksudnya di fajar itu kelihatan garis antara putih dengan hitam itu kelihatan. Namanya fajar sodik gitu. Nek fajar kadib niku cahayanya masih pleret ke atas, niku namanya fajar kadib. Itu masih boleh makan. Nek fajar sodik cahayanya sudah lurus gini, horizontal. Nah, itu namanya fajar sodik. Nah, sahur niku nek diambil keberkahannya dalam makanan, maka ketika jenengan sahur walaupun dengan seteguk air itu insya Allah bisa menjadi tenaga 1 hari penuh nanti, selama diyakini sahur itu adalah keberkahan. Maka jangan tinggalkan sahur Bapak Ibu. Terkadang kita itu saking sibuknya ngelembur sampai malam gitu, nah, kita langsung sebelum tidur tak sahur gitu, sisok kan tangi langsung subuh gitu. Itu eman-eman. Pertama itu nggak baik untuk kesehatan, makan sebelum tidur. Yang kedua, nanti terlewatkan waktu berkahnya. Kan ada tuh kebiasaan orang sing sahur niku sakderenge tidur, ada banyak. Khususnya pekerja-pekerja yang biasanya lembur sampai jam 12 sampai jam 1 itu biasanya nanggung gitu. Nek tidur daripada nanti ngeblas gitu ora sahur, mending mangan saiki gantine sahur. Nah ini kurang bagus kebiasaan seperti ini.
Dan kalau dimaknai keberkahan itu adalah waktunya, maka gunakanlah waktu itu untuk memperbanyak ibadah, istighfar, zikir dan sebagainya. Jangan malah dipakai untuk lihat film-film atau dipakai untuk tayangan-tayangan menjelang subuh ini kan banyak. Apa sahur apa gitulah sing joget-joget itu. Nah, ini kan bahaya. Dalam artian jenengan bukannya dapat keberkahan tapi malah dapat mudarat nanti, musibah itu. Karena nanti jadinya wes waktunya terbuang sia-sia gitu. Kemudian malah lihat orang joget-joget gak jelas gitu. Aurat ditampakkan gitu. Maksudnya aurat itu bukan berarti dia buka jilbab dan sebagainya, enggak ya. Tapi biasanya orang engkang joget-joget ini kan bajunya ngeplek-ngeplek gitu, bentuk tubuh. Nah itu kan sama saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bisa besok kalau sahur itu cari acara-acara yang memberikan siraman rohani gitu, memperkuat semangat beribadah besok. Maksudnya siangnya gitu. Tujuannya agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan di waktu sahur. Nah, karena di Indonesia itu sudah ma'ruf nih wis turun temurun gitu. Subuh itu termasuk waktu prime time. Prime time niku waktu sing larang regane. Nek teng siaran televisi gitu. Antara subuh sama napa niku menjelang buka biasanya gitu. Nah nek jenengan nggak pinter-pinter nanti malah nek nggak membuka puasanya dengan maksiat ya menutup puasanya dengan maksiat. Hati-hati. Pilih tayangan-tayangan yang mendidik. Tapi biasanya sekarang kan modelnya YouTube nih. Nah, cari channel-channel yang mendidik gitu, yang lebih memberikan keilmuan. Kemudian selanjutnya adalah yang pertama tadi sahur nih, sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur, takhirus sahur. Benten nggih sahur kalih mengakhirkan sahur. Tiang Jawa itu punya kebiasaan kadang sahore sing penting mesti tangi jam 3 gitu. Sahur bar kuwi waktune jek akeh mapan sediluk gitu, mapan sediluk. Nah, habis itu nunggu adzan subuh. Nah, ini juga nggak bagus. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur gitu. Dalilnya apa? Sebuah hadis dari Zaid bin Sabit, beliau mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami itu biasa sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila shalah. Setelah selesai sahur, kita langsung berdiri untuk sholat. Maksudnya menunjukkan apa? Jarak antara sahur dengan sholat subuh itu sangat dekat. Di sini nggak disebutkan kami bangkit untuk tidur sebentar terus baru ambil air wudhu, enggak gitu. Sunahe niku bar sahur jenengan ngadeg menuju masjid, bukan malah menuju kasur gitu. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Maka periwayat mengatakan bertanya kepada Zaid, berapa kadar antara sahur dengan adzan subuh? Maka beliau menjawab khamsina ayat. Khamsina ayat, 50 ayat. 50 ayat niku nek dihitung niku kisaran 5 sampai 10 menit. Tergantung jenengan maca ayat nopo gitu. Nek sing diwaca Al-Baqarah ya iso 20 menit gitu. Tapi nek sing diwaca napa niku An-Naba misalkan itu 40 ayat, itu paling cuman 3 menit gitu. Ya idealnya 5 menit sampai 10 menit gitu. Jadi pengumuman imsak itu sebenarnya itu nandakan bahwa 10 menit lagi kita menjelang waktu fajar biasanya. Nah, jadi jangan sampai dimaknai pengumuman imsak itu adalah waktu selesainya batas akhir makan, jangan. Jenengan masih boleh makan gitu. Misal imsak ngoten kan. Nek teng mriki ngenten ngoten niku mboten. Nek teng dusune kula ngoten niku, imsak gitu. Nah, tapi nek sing di kota modern saya pernah mendapati ada yang tidak imsak tapi pengumuman itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi 10 menit menuju adzan subuh misalkan. Nah, jadi kadarnya itu memang 50 ayat. Di sini maksudnya apa? Kita juga nggak boleh terlalu mengakhirkan sampai mepet-mepet adzan. Jadi terkadang kita ini ono sing terlalu jauh gitu, neng ono sing terlalu mepet gitu, nyerempet adzan. Niku nggih mboten angsal. Mengakhirkan itu bukan artinya nunggu adzan, bukan seperti itu. Rasulullah tidak pernah makan itu sampai adzan berbunyi, nggak pernah gitu. Jadi tetap ada jaraknya, mengakhirkan tapi tetap ada jaraknya, kisaran 50 ayat. Nah, di sini juga bisa kita pelajari bahwa tidak boleh bermalas-malasan setelah makan sahur. Pokoknya aktivitas, sholat gitu. Jangan habis sholat itu langsung tadarus dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai tidur gitu aja, karena itu waktu berkah. Jangan sampai tidur. Nah, masalah ini kadang nih bapak-bapak niku ngepas siaran bal misalkan. Nah, siaran bal niku kadang ngenteni ngebarke balese gitu. Apane nek wis subuh niku biasanya wis menjelang akhir-akhir. Itu menit ke 80 atau 90. Nah, ini jangan sampai kita ini subuhnya kalah dengan televisi. Hati-hati nggih. Jangan sampai kita lebih mengutamakan siaran-siaran duniawi daripada pintu-pintu amalan yang dibuka oleh Allah yang sebenarnya itu sangat harus kita manfaatkan. Kita belum tentu masih bisa hidup di Ramadan yang akan datang. Ya, kita aja tidak bisa jamin ya bisa sampai ke Ramadan besok atau tidak. Tapi yang jelas kita harus memanfaatkan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin jenengan coba hitung di meja makan. Nek isih lengkap alhamdulillah gitu. Kalau sudah berkurang itu menjadi peringatan bagi Anda gitu. Tidak semua orang itu diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyegerakan buka. Menyegerakan buka. Ta'jilul fitri fayustahabbu lis-shaimi ta'jilul fitri mata tahaqqaqa ghurubus syamsi. Disunahkan untuk segera berbuka kapan saja matahari itu sudah benar-benar tenggelam. Dan ini alhamdulillah kalau kita kan punya kebiasaan bukber. Saya cuman ingin mengkritisi orang-orang yang ketika bukber itu punya kebiasaan ngabuburit yang berlebihan gitu. Ngabuburit niku kadang sampai ngilangke sholat maghrib jamaah gitu. Kadang sampai napa niku ngenteni makman karena antrine banyak gitu, sehingga nanti ya kadang malah bukane sendiri terlantar gitu. Nah, jenenge nek ngabuburit niku nek saya sarankan tetap bawa raketan air gitu nggih, air atau apapun makanan kecil dipakai untuk berbuka kalau ketika mendengar azan gitu. Dan nek bisa niku nggih ngabuburit niku kan biasanya menghabiskan waktu menjelang buka nggih gitu. Habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang manfaat, misal memang pingin jalan sama keluarganya ke waduk, nek temringan enten waduk Cengklik ngoten nggih. Nah, ke sana gitu sore. Dan kalau bisa yo nek wis adzan niku balik gitu, pulang aja di delodro gitu ya. Karena masih ada persiapan tarawih, ada persiapan ini itu dan sebagainya. Dan yang paling parah, biasanya kita ini kalau buka itu punya kebiasaan tabdzir. Tabdzir niku napa? Mubadzir. Lewat ana bakul kolak dituku siji, bakul dawet dituku siji, bakul es gempol ditumbas gitu. Akhirnya balik-balik ngerti-ngerti kok tukune es kabeh padahal butuhnya maem gitu, terus mampir meneh ning rumah makan gitu. Jadinya malah turah-turah gitu. Tabdzir nggak boleh gitu. Belum nanti di masjid sudah ada takjil, bawa ke rumah makanan, sampai rumah bingung kakean gitu, nggak kemakan. Nah, hati-hati, kita tidak boleh balas dendam kalau puasa itu.
nggak boleh balas dendam. Nah jadi segerakan buka dan jangan berlebihan. La yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Rasulullah mengatakan manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia itu masih menyegerakan berbuka. Saya pernah menemui orang niku dia meyakini nek buka niku jam 8 jam 7 ba'da isya. Saya nggak tahu dalilnya apa, tapi ada yang membiasakan seperti itu. Nah ini menyelisih dalil-dalil sahih gitu. Karena kita sunnahnya itu kalau sudah adzan ya wis sedang buka, dibatalke. Kemudian yang keempat adalah berbuka dengan rutab, bukan berbuka dengan yang manis. Ini kan iklan nek berbuka dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis gitu, nggak boleh. Maksudnya bukan nggak boleh buka dengan itu, bukan itu maksudnya gitu. Yang disunahkan itu rotop, karena manisan-manisan minuman itu ya kadang nggak sehat. Sakarin gitu. Sakarin itu nopo? Gula buatan. Ini nggak baik untuk ginjal. Ada sih label halal MUI-nya gitu. Saat ini label halal diganti gitu. Label halal diganti. Ya. Sing penting enten label halale gitu. Jenengan aja kaget nek ganti gitu. Sing penting ma'aman niku enten logo halale. Nah insyaallah niku halal. Nah, minuman-minuman napa niku sing kemasan-kemasan niku insyaallah juga ada label halalnya. Cuman halal itu belum tentu thayyib Bapak Ibu gitu. Saya punya penyakit gula gitu. Gula niku halal bagi saya tapi enggak thayyib untuk saya. Karena kalau saya makan terlalu banyak nanti jadi kumat gulanya. Nah, dipastikan halalan thayyibah sesuai dengan takarannya. Nah, ya mungkin jenengan go sirup bendino niku itu halal-halal aja. Neng baik apa enggak untuk ginjalnya gitu. Hati-hati. Nah, karena itu semua manisnya itu manis buatan. Enggak mungkin lah itu apa namanya, apalagi misal susu, sirup itu sakmono iso digawe peng bola-bali gitu. Padahal kita nek beli gula aja, nek gula murni itu kan mesti ya cepet habis sih gitu nek bikin teh gitu. Nah, jadi di sini disunahkan buka dengan rutop. Rutop niku napa? Rutop niku kurma ingkang basah yang masih baru saja dipetik dari napa niku pohonnya. Makanya mahal harganya rutop. Nek sudah sampai Indonesia niku namanya tamer, kurma kering, walaupun ada tangkainya itu kurma kering, tamer niku namanya. Niku satu leteng di bawah rutop harganya gitu. Ada kan yang kurma ada tangkainya itu. Kemarin saya dapat kurma ada tangkainya, yang tangkainya dari plastik ternyata. Ternyata ngabusi. Dalam artian itu cuman hiasan aja gitu. Nek ada sih yang benar-benar ada tangkainya itu juga ada gitu. Tapi ternyata ada juga yang tangkainya dari plastik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat qabla an yusalliya. Rasulullah punya kebiasaan dulu biasa buka pakai beberapa butir kurma basah, rutop. Nek jenengan punya kurma basah, masya Allah gitu. Neng biasanya nggak tahan lama kurma basah itu. Ibaratnya nek kita yo roti niku roti basah, sing tahan lama niku roti kering. Sebelum sholat niku tandane Rasulullah mboten makan besar dulu gitu. Nek kita kan biasanya makan besar itu mangan seakeh-akeh gitu. Giliran sholat ngantuk gitu, ngantuk, males gitu. Nah, niku hati-hati gitu, hati-hati. Dan kalau masjid mengadakan buka itu bagusnya ya dikasih takjil dulu. Dikasih yang ringan-ringan dulu, baru yang besar, makan besar itu nanti setelah sholat. Gen sholat itu ya penak gitu. Orang kepondal-pondal gitu. Nanti nek makan keasikan, tahu-tahu sudah 10 menit tinggal waktu isya. Nah ini kan bahaya. Jadi biasakan ya nek monggo aja buka besar atau buka dengan makanan besar tuh boleh-boleh saja, selama tidak menjadikan kita malas untuk sholat berjamaah itu. Yang penting nggak ganggu. Fa illam takun rotobat fa ala tamarat. Kalau nggak ada rutop maka tamer, biasanya yang kita makan itu kurma-kurma. Tapi
niki nggih nek bisa nggih sing pantes gitu nggih. Kadang saya itu dapeti kurma itu wis isine kewan apa pasir-pasir ngoten niku. Nah, itu sing murah-murah nih wis suwe gapuk istilahnya gitu. Nggih, dicek gitu. Kelayakannya, jangan sampai nanti makan sudah tumbuh pohonnya gitu. Jadi dicek nggih. Itu nek kurma niku memang penyakitnya ngoten Bapak Ibu. Enten bubuke nek istilahnya napa? Bubuk apa-apa itu. Pokoknya ada kayak pasir-pasir. Nek jenengan makan kurma ada pasirnya, kurma normal itu harusnya nggak ada pasirnya. Aslinya kudune ra ono pasirnya. Nek enten pasirnya kok kriuk-kriuk, niku mboten amarga diisi apa di variasi ya, topping atau apa nggak ada gitu. Itu mesti karena sudah gapuk isine gitu. Terus kadang ada hewannya gitu. Walaupun nek dimakan ya sah-sah aja gitu. Itu bergizi insyaallah gitu. Tapi biasanya itu kurma murah ya. Fa ilam takun hasawatin min ma. Kalau nggak dapati kurma, nggak dapati tamar, maka Rasulullah biasa buka pakai air putih, minum. Jadi pakai minum. Dan disunahkan kurmanya witir ya. Witir niku napa? Ganjil 3, 5, 7, 9, 11 yo kakean gitu. Mungkin malah napa? Kemlekeren gitu. Kebanyakan. Normal aja karena kurma itu manis dan manis itu sumber energi. Dan insya Allah manisnya kurma itu tidak membahayakan, tidak seperti manisnya minuman kemasan gitu. Jadi nggak apa-apa jenengan makan kurma itu gantine poso, gantine buko. Kemudian yang kelima, banyak-banyak berdoa. Itu waktu mustajab. Tapi perlu diingat nggih, sebenarnya mustajab niku mboten cuman menjelang buka aja. Sepanjang Anda puasa itu mustajab doanya. Maka jenengan kalau ngomong hati-hati kalau puasa niku. Gitu. Kalau ngomong itu yang baik-baik saja. Anake nakal ya aja dipisui gitu. Jangan. Misal anaknya berbuat kesalahan, jengkel, biasanya orang lapar itu kan lebih mudah emosi. Nggih, nek wong lapar niku galak biasanya. Nah, itu jangan mudah terpancing emosinya. Karena jenengan ucapannya mustajab. Salah satu laturadu dakwatuhum. Ada 3 golongan yang dia itu kalau berdoa enggak ditolak sama Allah. Napa niku? Sing pertama as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai buka gitu. Di sini enggak cuman menjelang buka, tapi semenjak dia puasa sampai dia berbuka. Maka katakan yang baik-baik, ngomong sing bener mawon gitu. Aja ngrasani wong gitu. Jangan berprasangka buruk. Nanti jadi beneran gitu. Kemudian wal imamul adil, imam adil, pemimpin yang adil. Jenengan semua niku pemimpin. Nek jenengan bisa menjadi pemimpin yang adil, insya Allah doane niku mustajab. Adil niku napa? Adil niku lawannya zalim. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nek zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini menjadi renungan kita bersama karena kita semua adalah pemimpin. Seandainya kita banyak berdoa kepada Allah, kemudian kok kita merasa nggak diijabah sama Allah, bisa jadi kita ini banyak melakukan kedzaliman. Dzalimul linafsi, mendolimi diri sendiri. Bisa jadi kita itu kurang maksimal dalam bekerja atau banyak mendolimi orang lain gitu. Banyak berprasangka buruk dan sebagainya gitu. Karena definisi zalim itu pokoknya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu banyak kita lakukan tiap hari gitu. Ya mungkin nek bapak-bapak senengane nek ngletakake sesuatu ki ya gletak-gletek biasanya nggih kita niku. Kita tuh banyak dolim sama istri kita Bapak Ibu gitu. Deleh klambi ya ora ning cantelane gitu misalkan gitu. Bar mangan ya asal digletake. Ini ku ya dolim asline gitu. Ning iku napa nggih? Tabiate wong lanang iku kaya ngono kuwi gitu. Kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu. Kadang kita sendiri tuh banyak dolimnya gitu. Ibu-ibu yo padha wae gitu.
Kata juga nek digolek-golek. Ya kita sebenarnya sama-sama sering dolim gitu ya. Makanya kita banyak-banyak beristighfar, saling memaafkan gitu. Nah, karena kita ini manusia ya. Manusia niku ya tempatnya salah dan lupa. Deleh sendal orang nenggone gitu. Itu dolim itu. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Itu dolim. Wal madlum, yaitu terakhir orang yang didolimi, itu juga diijabah apa yang dia katakan sama Allah. Di sini tidak ada kait atau tidak ada ikatan bahwa yang didolimi itu harus orang Islam. Enggak. Semua orang yang terdolimi, entah itu beriman atau kafir, kalau dia terdolimi, doanya mustajab. Maka jenengan jangan mentang-mentang beriman terus mendolimi orang yang tidak beriman, atau mendolimi hewan gitu. Saya sering mencontohkan gitu, anjing itu haram gitu, tapi bukan berarti oleh dibalangi gitu, nggak oleh gitu, itu dolim itu. Ya alhamdulillah anjing itu nggak bisa berdoa gitu. Kayak kita ndongake kita ya kita bisa bahaya itu. Nah jadi hati-hati, terkadang kita itu mendolimi seseorang. Kalau kita mendolimi, otomatis yang kita dolimi itu namanya matlum. Nah orang yang matlum, yang didolimi itu doanya mustajab. Nggih, thayyib. Yang keenam adalah memperbanyak amal soleh, kebaikan. Khususnya adalah banyak-banyak sedekah, baca Al-Quran, kemudian ngasih makanan buka ke orang lain, kemudian seluruh amal kebaikan. Jenengan niku Bapak Ibu sebenarnya meh entuk pahala pira wae niku saged pas poso. Jenengan mungkin posone cuman saawak tok gitu. Pahalane sing pasti didapat itu untuk diri sendiri satu tok, dikali beberapa kali gitu. Tapi sebenarnya di waktu yang sama jenengan bisa dapat pahala 10, 30, 50 terserah jenengan. Caranya gimana? Caranya mudah saja. Jenengan bikin makanan, kasih ke orang untuk berbuka. Semakin banyak jenengan bikin makanan, dia berbuka dengan makanan yang jenengan dapat pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Nah, nek kita cerdas, kita dengan modal misalkan segohe kuwi 1.500 ping 10 15.000 rego mie ayam siji gitu. Niku saged dapat pahala orang puasa 10. Kita belikan nasi kucing, kita bagikan ke orang-orang yang di pinggir jalan misalkan. Nanti dipakai buka sama dia, kita dapat pahala. Ning saiki niku nek poso niku wong-wong ya do milih nek buka niku gitu. Nek ora enak ora gelem nampa gitu kadang gitu. Karena sekarang sudah banyaknya orang yang tahu amalan ini gitu loh, sehingga orang itu banyak yang berlomba-lomba untuk bikin nasi buka gitu, buka bersama. Dan kalau jenengan dapat tawaran dari masjid, jaburan apa istilahnya? Ya jaburan ya, takjil jaburan. Niku kesempatan yang jenengan niku. Nek perlu 30 dina jenengan kabeh gitu. Gen napa? Gen pahalane banyak gitu. Tapi yo banyak-banyak berdoa biar Allah kasih rezeki yang banyak gitu. Karena sekali-kali sedekah itu tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Jadi jangan malah nek entuk napa niku entuk giliran wah aku meneh itu. Aja ngono semangate gitu. Jenengan itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, itu tandanya Allah itu melihat Anda itu orang baik gitu. Karena ketika Allah melihat hambanya itu baik, Allah akan memakainya gitu loh, memakai dalam perjuangan agamanya gitu. Ya mungkin bisanya ngasih buka ya kasih buka gitu. Allah akan memberikan dia taufik untuk beramal soleh. Nah kemudian tilawatul Quran itu termasuk amalan ingkang mulia di bulan Ramadan. Karena semua yang ditempeli Al-Quran itu mesti mulia gitu. Malaikat Jibril itu ketika dia mendapat amanat untuk menyampaikan wahyu ke Rasulullah, itu ditempeli Al-Quran menjadi sayyidul malaikat. Jadi tuannya, penghulunya para malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya ya manusia biasa gitu. Maksudnya nggak ada bedanya dengan yang lain.
Tapi ketika mendapat wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul terakhir, beliau menjadi sayyidul mursalin gitu. Seluruh penghulu seluruh para anbiya. Kemudian bulan Ramadan turun di dalamnya Al-Qur'an, maka menjadi sayyidu syahr ashhur gitu. Penghulunya bulan-bulan, bulan terbaik itu bulan Ramadan. Kemudian di antara Ramadan itu ada malam terbaik, namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa dikatakan malam Lailatul Qadar? Karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Maka jenengan pingin jadi orang terbaik itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sing paling apik di antara kalian itu bukan yang rumahnya besar, tapi orang yang dia itu mau belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Nek jenengan nggak bisa membaca mahir Al-Qur'an, nggak bisa mengajarkan Al-Qur'an dengan baik, ambil posisi yang belajar. Sing penting posisi ini kalih mawon Bapak Ibu. Nek orang ngajar ya belajar. Maka hari-hari selama Ramadan atau hari biasa nek diisi dengan Al-Qur'an itu menjadi hari terbaik kita. Tapi nek lali Al-Qur'an ya wis. Kita bukan menjadi orang yang terbaik saat itu. Nah, kemudian Rasulullah itu punya kebiasaan menjadi orang yang paling cepat berbuat kebaikan kalau Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu Jibril terus turun tiap malam ke Rasulullah. Fungsinya apa? Tadarus, saling mengajari Al-Qur'an gitu. Gurune Rasulullah niku kan malaikat Jibril gitu. Jadi diajari Al-Qur'an, dikon maca, terus nanti Rasulullah setoran gitu. Maka bagus kalau jenengan itu punya partner, sebagaimana Rasulullah itu punya partner Jibril gitu. Jenengan setoran gitu, simak-simaan. Niku bagus. Nek mboten nggih ikut di masjid-masjid itu kan biasanya malam ada tadarus Al-Qur'an gitu. Nah, misalkan semalam ngatamke 1,5 juz, itu bagus gitu. Ada yang nyimak, ada yang baca. Tapi syaratnya ketika ada yang baca jenengan jangan main HP, jangan ngobrol gitu. Itu nggak dapat pahala gitu. Jenengan itu dapat pahala ketika menyimak gitu. Kan sekarang banyak saya itu Ramadan tahun kemarin tadarusan muter niku nek wis ora maca jatah niku banyak sing buka HP gitu. Asik mainan HP. Ya nek gitu mboten dapat pahala gitu. Maksudnya mboten dapat pahala yang dibaca gitu. Karena orang itu akan dianggap ikut baca kalau dia menyimak apa yang dibaca oleh temennya gitu. Nek dia nggak nyimak terus dolanan HP engko nek pas gilirannya maca meneh gitu, ya nanti dapat pahalanya pas dia baca aja gitu. Seandainya khataman itu ya itu cuman formalitas aja karena dia aslinya rung khatam gitu. Ketika temennya baca dia malah main HP. Mending nek turu ngantuk itu mending nggih gitu. Karena wis itu di luar daya upaya kita. Nek kadang orang kan lebih milih mainan gitu. Nah, thayyib. Selanjutnya adalah salat malam, tarawih, qiyamul lail. Nah, niki amalan yang sangat utama. Wong salat paling utama setelah salat wajib niku qiyamul lail. Jadi sebelum salat wajib diwajibkan, qiyamul lail itu wajib hukumnya. Itu dulu sebelum ada syariat salat 5 waktu. Nah, kemudian saya melihat fenomena di Indonesia itu yang pertama kali lepas dari amalan-amalan kebiasaan Ramadan itu qiyamul lail, tarawih gitu. Jadi setelah 30 hari atau 29 hari dia itu tarawih di masjid jamaah tiap malam 11 rakaat gitu. Kan hadisnya barang siapa sing iso nutukke salat karo imam itu pahalane walaupun salate bare jam 09.00 niku sampun dapat pahala semalam penuh gitu. Nek jenengan mau nambah di malam hari itu sifatnya tambahan saja. Ning nek saged ngebarke kalih imam niku wis entuk pahala sak wengi full gitu. Nah, menjelang Idul Fitri malam Syawal gitu. Biasanya niku sing pertama kali ditinggal niku justru qiyamul lail. Tarawih niku
mentang-mentang ning masjid wis ra ono terus ning omah ora qiyamul lail. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah apa yang dibangun selama 29 hari itu diruntuhkan hanya dalam satu malam. Alasannya takbiran ngantek wengi, ngantuk keturun, ngantek ora salat Idul Fitri atau bagi zakat sampai wengi gitu. Nah, harusnya tetap tarawih gitu, atau bukan tarawih, qiyamul lail lah gitu. Qiyamul lail paling enggak ya 3 rakaat gitu. Jangan sampai apa yang sudah dibangun selama 29 hari runtuh langsung pada saat pergantian bulan atau menjelang hari raya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail khususnya ketika 10 hari terakhir. Lembur ini lembur berduaan sama Allah. Jangan sampai lembur ini kalih napa? Kalih napa niku mesin-mesin bikin roti gitu ya. Atau ngecat mesin, ngecat opo gitu. Nah, atau ngecat rumah itu persiapan do bali putune gitu. Atau napa niku biasanya obral-obralan niku kan gede-gedene menjelang Idul Fitri niku saya cedak saya diobral. Antrine malah ning kasir gitu. Suwe banget niku. Nah, lah kan ngenteni THR gitu. Soalnya ngenteni THR metune menjelang Idul Fitri. Mulane jenengan punya perusahaan niku THR-e awal bulan mawon Pak gitu. Gen nek belanja ya pas awal bulan, ijek murah gitu. Kemudian selanjutnya adalah umroh. Nek saged nggih, saya doakan jenengan bisa umroh semua gitu. Khususnya pas bulan Ramadan gitu. Umroh di bulan Ramadan niku ganjarane kados haji. Nek sakniki kan jenengan haji niku daftare pirang puluh tahun gitu, 15 tahun apa pinten nunggune niku antrine. 20 tahun atau berapa. Nah, itu kan lama sekali itu gitu. Ya wis jenengan pengin dapat haji, pahala haji niku nggih umroh aja pas bulan Ramadan. Itu sama seperti haji. Walaupun sebenarnya nek cuman pengin dapat pahala haji dan umroh niku sak wayah-wayah saged jenengan datang ke masjid subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian nggak ngobrol, zikir, doa, baca Al-Quran sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna dan sempurna gitu. Kemudian yang ke-9 adalah sabar nek di EC gitu, nek dibully di EC niku, nek poso niku sing sabar gitu, nek dipaidu gitu sing sabar. Karena ada hadisnya gitu. Jadi ketika wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau salah seorang di antara kalian itu puasa, fala yarfus, jangan ngomong sing jorok. Nah, biasanya poso niku kadang nek wong ra kulino menjaga lisan tetap ngomong jorok gitu. Wala yaskhab, dan juga jangan ngomong sing enggak penting gitu. Fa in sabahu ahadun, kalau ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, bahkan memeranginya gitu, falyakul ini imruun shaimun, katakanlah saya ini adalah orang yang sedang berpuasa, ini shaim, saya sedang puasa gitu. Wis sak karepmu meh ngomong apa, aku cek poso gitu. Jangan dibales. Nek jenengan bales mengke malah melu-melu batal pahalane gitu. Jangan dibales, nek dirasani ya jarke gitu. Jangan malah melu-melu gitu nggih, bahaya gitu. Karena perkataan itu bisa mengurangi pahala puasa kalau dia jelek perkataannya. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang dimakruhkan. Nek tadi disunahkan, sekarang dimakruhkan. Mungkin insya Allah materi ini saya kirim Bapak Ibu biar bisa dibaca-baca lagi. Sebenarnya ini simple, ini kadang wong lali gitu. Apa nglali ya ora ngerti gitu. Kadang lali apa nglali. Ngerti ning ora diamalke gitu nggih kathah ngoten niku. Nah, pertama niki penting. Mubalaghah fil matmadhah wal istinsyaq. Jenengan nek wudu le kumur-kumur niku aja kejeron gitu. Kalau le ngisep
Karena kumur-kumur sama istinsyak niku disunahkan bersungguh-sungguh kalau di luar puasa. Ojo ngarep mbok menawa ana sing mlebu ning weteng sithik-sithik gitu. Sing tenggorokan gen teles gitu. Nah, ini nggak boleh. Biasanya orang itu nek wudu biasa itu cepet, nek poso dadi suwe gitu. Nah, itu bahaya gitu. Biasanya sedina sikatan pisan, ning poso sikatane ping 10 gitu. Nah, kan keliru ngoten niku. Jadi nek misal kumur-kumur atau menghirup air niku biasa mawon, cepet mawon. Boleh tapi cepet gitu. Ini makruh ya, makruh. Berarti nek dilakukan itu nggak apa-apa, tapi nek ditinggalkan jauh lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, ciuman kalih bojone gitu. Biasane wae atau nyium nek poso malah nyium gitu. Nah, itu ya keliru. Rasulullah punya kebiasaan, Pak Bu, nek jenengan pingin nyontoh nggih gitu. Rasulullah ini nek meh salat nyium bojone sik gitu. Jenengan contoh ora apa-apa, gen saya mesra gitu. Meh salat pamit cium bojone sik gitu. Meh kerja cium bojone sik gitu. Aja maido wis ora wayahe Ustaz gitu. Ya ora ngono gitu. Rasulullah niku nggih usiane pun sepuh ning Rasulullah niku kan nikah napa niku Aisyah dan yang lain-lainnya itu posisi Rasulullah itu sudah usianya juga sudah 50-an tahun gitu loh. Sudah sepuh juga gitu. Tapi beliau tetap mesra gitu. Karena mesra itu nggak kenal usia gitu. Gerek gelem ora gitu, isin ora gitu. Nek ning jero omah ora usah isin Bapak Ibu. Wong nom-nom wae ning jaba ora do isin sakniki. Jadi mencium itu hukum dasarnya boleh. Nyium istri itu nggak membatalkan wudhu kalau mazhab yang kontemporer gitu. Ulama-ulama sekarang itu, ulama Syafi'iyah itu memang membatalkan sentuhan istri itu membatalkan. Tapi ada hadis. Kalau Hambali itu Imam Ahmad itu mengatakan tidak batal gitu. Nek Imam Malik ditafsil, nek nyiume nggo nafsu batal, nek nyiume ora nggo nafsu ora batal gitu. Tapi nek saya lebih cenderung enggak batal gitu. Enggak batal karena memang Rasulullah itu pernah habis nyium langsung enggak wudu lagi, langsung sholat. Nah, kemudian menjadi tidak boleh ketika apa? Menjadi makruh kenapa? Ketika orang itu enggak bisa nahan nafsu gitu. Wadine kebablasan, nek kebablasan bahaya gitu. Karena berhubungan suami istri di siang Ramadan itu enggak cuman batal posone tapi mencederai kesucian bulan Ramadan sehingga harus dikafaroh. Kafarohe poso rong wulan berturut-turut niku abot banget gitu. Abot banget niku. Kita poso Senin Kamis ora iso konsisten gitu atau poso Ayamul Bidhah ya jek angel gitu. Meh poso 60 dina berturut-turut walah itu jek 10 wis batal, 10 batal itu. Wah, ora barbar dadine gitu. Tapi nek jenengan bisa nahan diri itu sah-sah saja. Dan dikiaskan ke dalam ini adalah ketika hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, maka nek syahwatnya sedang tinggi, maksudnya sih puber atau masa muda itu ya harus dihindari gitu. Melihat hal-hal yang nggak bagus gitu. Ojo ijek wis enom urung di bojo ning deloke wong wedok jogetan tiktokan gitu. Nah niku nanti bahaya, tidak ada tempat penyaluran kan bahaya niku. Nah maka dari itu kalau sampai keluar mani maka itu juga batal. Dalam artian kalau nggak sampai tahap jima maka dia cukup mengganti qadha. Tapi kan jadinya apa namanya? Kita mencederai kesucian bulan Ramadan. Jangan sampai memancing hal-hal yang bisa menjadikan kita syahwatnya itu naik gitu. Jadi berciuman ya, berciuman bagi yang tidak bisa menahan syahwat itu makruh hukumnya, itu makruh. Ya. Kemudian yang ketiga menelan dahak, sing kulino nelen dahak, niku nek poso ampun, gitu. Misal ngapa niku keluar air liur, air lendir gitu ya, gitu. Di mulut, nggak diidukke gitu, neng ditelan lagi. Nah ini bisa membatalkan puasa, gitu. Tapi nggak membatalkan sih. Ini kalau belum sampai keluar mulut itu hukumnya makruh saja. Gitu.
Terus ya aja dikumpulke ning lambe nganti full, nganti penuh terus diombe gitu. Nggak boleh, karena itu tidak baik untuk kesehatan, nggak boleh gitu. Ini hukumnya makruh, nggak sampai membatalkan. Kecuali nek wis metu diombe neh, nah itu batal gitu. Nek masih di mulut tidak batal. Itu seperti kemarin muntah-muntahan gitu. Muntah itu nek napa niku, tapi nek muntah niku nek pun keluar dari mulut nek di ini yo batal gitu. Maksudnya nek wis medal saking tenggorokan kemudian dilek meneh nggih batal gitu. Nek dahak cuman makruh gitu. Karena nggak sehat Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, nyicipi makanan. Nyicip niku boleh. Sing penting mboten dimasukkan. Aja dilebokne gitu. Jadi cicip dilat mawon terus hidukne saged gitu. Nek lali ya ora apa-apa gitu. Ning aja lali gitu, terus nyicipi terus gitu. Ini saya pernah itu Pak, bikinkan napa niku di masjid niku bikinkan teh gitu, tak icipi terus gitu. Saya benar-benar lupa kalau sedang puasa. Walaupun saya sadar saya itu bikin minuman untuk orang buka puasa, ning saya pribadi lali nek sedang poso gitu. Jadi yo tak cicipi terus gitu, ora legi-legi gitu. Karena saya nggak tahu takarannya gitu. Giliran buka bersama baru sadar gitu. Loh kok mau kok tak cicipi terus ya gitu. Lali aku gitu. Saya lupa. Kalau lupa tidak membatalkan puasa gitu. Nggih. Mungkin ini saja pertemuan kali ini. Jadi saya ringkaskan lagi nggih. Sing disunahke niku pertama sahur, maka isilah sahur dengan sesuatu yang baik karena sahur niku berkah. Yang kedua, diakhirkan tapi jangan sampai menjelang adzan. Tetap harus ada jaraknya. Terkadang kita itu saking akhirnya nganti mepet adzan niku nggih mboten bener gitu. Kemudian menyegerakan berbuka gitu. Oh nggih, kadang niku mohon maaf nggih, sahur niku kadang kita alesane HP-ne sing ning kene durung adzan, sing adzan kan ijek mesjite gitu. Ngo giliran buka, HP-ne wis adzan, mesjite durung wis buka gitu. Nah, ini kan nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan merepet-merepet gitu. Bahaya. Kemudian berbuka dengan rutop. Ya sesekali beli rutop gitu. Atau tamer yang bagus. Niatke jalanke sunahe Rasul gitu. Kita itu beli apa-apa Bapak Ibu, nek niate untuk menjalankan sunnah Rasul, niscaya niku pahalane double-double gitu. Karena meneladani Rasulullah. Banyak berdoa, jangan dipakai untuk mencaci atau berkeluh kesah. Ojo kakean update status, praise gitu. Banyak amal saleh itu, sedekah, baca Quran, ngasih makan, berbagi makanan, itu banyak-banyak lakukan. Kemudian sholat malam dijaga, tarawih, umroh, terus sabar kalau dicela. Kemudian yang dimakruhkan ada 4. Yang pertama kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung berlebihan. Yang kedua bercium, bercumbu bagi orang yang tidak bisa menahan syahwat. Kemudian menelan dahak gitu. Kemudian yang keempat mencicipi makanan tanpa ada kepentingan gitu. Nek ada kepentingan nggak apa-apa. Nek nggak ada kepentingan, sing masak mboke kok sing ngicipi bapake, kuwi ora oleh gitu. Jangan gitu, nggak ada kepentingan. Gitu. Ngewangi orang neng melu ijib gitu. Toyib, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, monggo Pak. Nggih. Nggih. Nek dahak. Nggih. Dalam keadaan puasa baik sunah atau wajib. Nggih. Mimpi di siang bolong. Gimana itu yang kedua? Yang kedua pripun, Pak? Mimpi di siang bolong. Oh, mimpi di siang bolong. Nggih, mimpi basah dia. Ya. Yang ketiga itu kan, itu mungkin disengaja ya. Tadi kalau mimpi basah itu udah disengaja kan disengaja. Nggih. Kalau malamnya ini sudah niat. Kalau besok itu mau puasa. Terus malamnya itu berhubungan sama suami istri. Terus kalau mandi junubnya itu setelah agama sudah gimana?
Nggih, thayyib. Nggih, ada 3 wis sekali langsung minggu niki. Wis pertanyaan terakhir gini nggih. Pertama dan terakhir gitu. Sing pertama nopo nggih, Pak? Lupa saya. Oh, dahak saat sholat. Insya Allah nggak batalkan puasa, nggak batal. Iku makruh mawon. Makruh niku kan rumusnya niku boleh dilakukan nek ditinggalke bagus. Nggak nomor niku nggak batalkan puasa, itu hanya ditinjau dari kesehatan itu nggak baik gitu. Nek dulu niku Pak, sholat niku iso ngidu ning kiwa tengen gitu. Nek saniki meh ngidu piye? Ngiduni tanggane kan yo ra iso. Ning karpet nggih mboten saged. Nek jenengan salate teng lemah gitu, teng padang pasir, niku boleh ngidu saged. Teng arah kiri boleh gitu. Ngidu ping 3 niku enggak apa-apa. Didukke gitu, enggak apa-apa. Tapi nek misal di masjid ya ampun gitu, mesakne tanggane didoni ya ora oleh gitu. Terlanjur keluar. Keluarnya di bibir atau di mana, Pak? Enggak lah, biasanya nek dahak itu kan enggak. Nek poso niku Pak, gitu. Nek salat nggih. Salat niku nek mboten insyaallah mboten napa-napa gitu. Kan niku cuman dahak. Dahak niku kan sesuatu yang terkadang itu kan kita nggak bisa menahan, dalam artian di luar kontrol gitu. Nah, apalagi kalau lagi watuk ngoten nggih, watuk gitu. Nah, nek jenengan saged nahan sampai salate bar nggih monggo mawon gitu. Nek kan malah ra kusuk gitu. Insya Allah nggak membatalkan puasa, gitu. nggak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat. Yang kedua, kalau mimpi basah di siang hari, nek tidur, kemudian mimpi basah, itu nggak batal puasanya. Kecuali, nek sadurunge tidur dia itu ngapa-ngapa, itu yang nggak boleh, dosa. Misal dia nonton sesuatu gitu, yang tidak boleh ditonton. Dia nggak keluar mani gitu, tapi terbayang gitu. Nah, sehingga ketika tidur dia junub, keluar air mani. Itu nanti bisa batal, atau seandainya nggak batal, itu puasanya pahalanya yang batal. Karena puasa itu tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan pandangan juga gitu. Nek secara fikih kalau mimpi basah itu nggak membatalkan, tapi secara pahala itu bisa jadi batal. Kalau misal memang dia itu banyak mikir sing aneh-aneh gitu. Mimpi itu kan biasanya itu kebawa dari apa yang difikirkan gitu. Nek kita mikirnya pingin mangan banget gitu, biasanya ngimpi mangan gitu. Nah terus nek pikirannya jorok gitu, bahaya gitu. Nek saran saya ya dihindari untuk yang ke arah situ gitulah gitu. Ke arah situ. Maksudnya yang memantik-mantik gitu. Tapi nek mimpi basah itu nggak membatalkan puasa, karena orang tidur itu kan nggak dicatat nganune. Napa niku aktivitasnya rufiatil aklam gitu, dari orang yang tidur. Malaikat nggak nulis aktivitas orang yang tidur gitu. Nggak batal. Kemudian yang ketiga tadi junub. Misalkan gini, malam hubungan, kemudian belum mandi, kemudian tidur, wudhu tidur. Nah, kemudian subuhe niku misalkan nih, subuhe jam 5 misalkan, tangine jam 5 kurang 10 gitu. Nek adus ya ora cukup. Maksudnya nek adus jadi ora sahur misalkan itu. Jenengan sahur kemudian mandi besarnya setelah sahur, dalam artian setelah adzan itu nggak apa-apa. Mengakhirkan mandi besar tuh nggak apa-apa. Yang penting sholatnya aja keri, karena kan tetap harus sholat subuh berjamaah kan. Otomatis mandinya ya antara adzan dan iqomah gitu. Boleh mengakhirkan mandi. Atau misalnya memang ketiduran, bangunnya jam 5 atau jam 6 bahkan jam 7 misalkan. Nah caranya gimana? Dia berarti kan punya utang sholat juga. Nah caranya dia mandi kemudian langsung sholat subuh. Karena orang yang lupa atau tertidur, waktu sholatnya itu ketika dia ingat atau ketika bangun gitu. Ini kan dia langsung bangun air wudhu terus sholat kan nggak sah, harus mandi terlebih dahulu. Tidak apa-apa Pak, mau puasa sunnah mau puasa wajib, junub itu tidak menjadi syarat
maksudnya harus suci dari junub itu tidak menjadi syarat sahnya puasa gitu. Boleh. Nggih ngoten nggih. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nggih. Semoga bermanfaat. Aku luqa lihada astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke pembawa acara.